Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Dian Pratiwi, Elizabeth Intan Lume, dan Ludia, yang akan membacakan materi mengenai perkembangan teori peluang Pascal, Bernoulli, dan Laplace. Nah, untuk itu, demi mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk membacakan materinya. Nah, pertama kita akan membahas tentang definisi teori peluang. Apa sih definisi dari teori peluang tersebut? Teori peluang yang merupakan cabang ilmu matematika yang berdasarkan konsep kombinatorik yang digunakan untuk ilmu statistika. Menitik beratkan perhatian pada gejala analisis gejala-gejala acak, objek-objek utama. Nah, teori peluang adalah variabel-variabel acak, proses-proses stokastik, dan kejadian-kejadian atau abstraksi matematika dari kejadian non-deterministik. Dalam bahasa sederhana, peluang adalah harapan terjadinya suatu kejadian yang akan berlaku atau telah terjadi. Peluang memiliki keterkaitan antara konsep, kesempatan, atau memungkinkan dengan kejadian. Jika mendapatkan peluang besar, maka kesempatan yang terjadi juga akan besar. Jika mendapatkan peluang kecil, maka kesempatan yang akan terjadi juga akan kecil. Peluang juga dapat disebut sebagai probabilitas, yang artinya sebagai ilmu kemungkinan. Peluang memiliki ruang dan titik sampel, di mana ruang sampel artinya hasil dari percobaan dari semua kemungkinan yang telah terjadi, sedangkan titik sampel artinya anggota-anggota dari ruang sampel yang akan muncul. Nah, sekarang bagaimana sih sejarah dari teori peluang? Ide utama tentang keacakan ini adalah ide tentang unpredictability. Sebuah pola acak sering digambarkan sebagai sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sebenarnya, sudah berapa lamakah penelitian mengenai pola-pola acak ini? Para arkeologi sudah menemukan bukti-bukti prasejarah yang muncul dan dapat dibandingkan dengan permainan dadu saat ini, seperti gigitan pada tulang dan keretakan pada batu-batu secara jelas diciptakan sesuatu atau diletakkan di satu sisi untuk sebuah maksud. Nah, objek-objek ini menurut bukti memiliki makna bagi pemakai dan menyerupai objek yang terakhir digunakan dalam permainan papan. Misalnya, masyarakat Mesir kuno. Bukti-bukti ini sulit diinterpretasikan tanpa catatan tertulis. Sangat sulit menemukan makna penemuan-penemuan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam teori peluang. Yang pertama yaitu Blaise Pascal. Biografi tentang Blaise Pascal. Blaise Pascal, 19 Juni 1623 sampai 19 Agustus 1662, berasal dari Prancis. Minat utamanya ialah filsafat dan agama. Sedangkan hobinya yang lain adalah matematika dan geometri proyektif. Bersama dengan Pierre de Fermat menemukan teori tentang probabilitas, yang pada awalnya minat riset dari Pascal lebih banyak berfokus pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana dia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Mesin itu hanya dapat digunakan untuk menghitung. Blaise Pascal ini lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di Clermont-Ferrand atau Prancis. Blaise sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, walaupun ia tidak menempuh pendidikan di sekolah secara resmi. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Nama ayahnya adalah Étienne Pascal. Ayahnya adalah seorang petugas penarik pajak yang bekerja di wilayah Auvergne, Prancis. Sejak usia 4 tahun, Blaise telah kehilangan ibunya. Karya-karyanya terus bertambah mulai dari merancang bangunan segi enam atau hexagram, menemukan prinsip kerja barometer, sistem kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Awalnya, Pascal tidak berminat pada hal-hal yang berhubungan dengan agama.
Ia kemudian mengalami peristiwa pertobatan pada usia 23 tahun. Sejak peristiwa itu, Pascal kemudian mengubah pola hidupnya dengan tekun berdoa dan berpuasa. Tidak hanya itu, ia bahkan ikut bergabung dengan komunitas para Port Royal yang beraliran Jansenisme. Saudara perempuannya yang bernama Jacqueline adalah seorang biarawati di Bera itu. Pascal pernah menyatakan kritiknya terhadap Ordo Yesuit melalui tulisan-tulisannya yang terkenal, Letters Provinciales, yang ditulisnya tahun 1656. Menurutnya, ajaran-ajaran Yesuit telah merendahkan nilai agama, terutama tentang anugerah. Kelompok Yesuit juga dinilai terlalu longgar dalam hal moral dan akibatnya kekristenan menjadi duniawi. Ia meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1662 dalam usia 39 tahun tanpa penyebab kematian yang jelas. Nah, adapun kontribusi dari Pascal itu sendiri. Blaise Pascal memberi kontribusi signifikan dalam bidang matematika dan fisika sejak usia yang sangat muda. Sejak usia 12 tahun, ia sudah terbiasa bereksperimen dengan bentuk-bentuk geometri, serta menemukan rumus-rumus geometri standar dan memberikan nama rumus tersebut dengan namanya sendiri. Nah, penerapan Pascal dalam pembelajarannya itu dapat kita temui dalam pembelajaran kita di sekolah mengenai penggunaan segitiga Pascal. Segitiga Pascal dapat digunakan dalam menghitung perpangkatan aljabar dengan dua suku, di mana angka-angka pada baris segitiga merupakan koefisien suku-suku aljabarnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang segitiga Pascal. Dalam matematika, segitiga Pascal adalah suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Segitiga tersebut dinamai berdasarkan nama matematikawan Blaise Pascal, meskipun ahli matematika lain telah mengkajinya berabad-abad sebelum dia di India, Persia, Tiongkok, dan Italia. Barisan segitiga Pascal umumnya dihitung dimulai dengan baris kosong, dan nomor-nomor dalam baris ganjil biasanya diatur agar terkait dengan nomor-nomor dalam baris genap. Kontribusi sederhana pada segitiga dilakukan dengan cara berikut. Di barisan 0 hanya dituliskan angka 1, kemudian untuk membangun unsur-unsur barisan berikutnya, tambahkan nomor di atas dan di kiri dengan nomor secara langsung di atas dan di kanan untuk menemukan nilai baru. Jika nomor di kanan atau di kiri tidak ada, gantikan 1, 0 pada tempatnya. Misalnya, nomor 1 di barisan pertama adalah 0 ditambah 1 sama dengan 1, di mana angka 1 dan 3 dalam barisan ketiga ditambahkan untuk menghasilkan nomor 4 dalam barisan keempat. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Setiap nomor dalam segitiga adalah jumlah 2 secara terus dengan yang di atas. Pembinaan ini terkait dengan koefisien binomial oleh peraturan Pascal yang menyatakan bahwa N per K sama dengan N per K dalam kurung N kurang K adalah koefisien binomial ke K dalam pengembangan binomial pada X tambah Y kali N, di mana N adalah faktorial N, olehnya itu N. Yang kedua yaitu Daniel Bernoulli. Biografi Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, Republik Belanda. Ia adalah anak dari Johan Bernoulli, seorang ahli matematika di kota Groningen. Kakaknya yang bernama Nicolaus Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Keadaan ini menimbulkan persaingan dan iri hati dalam keluarga. Pada awalnya, ayahnya menginginkan Daniel untuk menjadi pedagang atau bekerja di bidang bisnis namun pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Namun saat berkuliah, dia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang ia kemukakan.
Dani belajar kedokteran di Basel, Heidelberg, dan Strasbourg dan memperoleh PhD anatomi dan botani pada tahun 1721. Ia pergi ke St. Petersburg pada tahun 1733. Ia menderita suatu penyakit yang membuatnya meninggalkan St. Petersburg. Dia kembali ke Universitas Basel. Di sana ia berturut-turut menempati posisi dalam kedokteran, matefisika, dan filosofi alami sampai kematiannya. Pada bulan Mei 1750, ia terpilih sebagai Fellow of the Royal Society. Selanjutnya itu kontribusi Bernoulli. Bernoulli adalah pendukung awal kalkulus Leibnizian dan telah memihak Leibniz selama kontroversi kalkulasi Leibniz-Newton. Dia dikenal karena banyaknya kontribusi terhadap kalkulus, dan bersama dengan saudaranya Johann adalah salah satu pendiri kalkulus variasi. Dia juga menemukan fundamental matematis konstanta E. Kontribusi selanjutnya yang paling penting adalah di bidang probabilitas, di mana ia mendapatkan versi pertama hukum dalam jumlah besar dalam karyanya Ars Constandi. Tokoh yang ketiga yaitu Laplace. Biografi Laplace yaitu Pierre-Simon Marquis de Laplace, 23 Maret 1749 sampai 5 Maret 1827 adalah seorang ahli matematika dan astronomi Prancis yang mengemukakan teori bahwa bumi jutaan tahun yang lalu terpisah dari matahari dan secara bertahap kulit luarnya mengering dan mengeras. Pada tahun 1773, di depan Akademi Prancis, ia membuktikan bahwa gerakan planet-planet adalah stabil. Penemuan Laplace lainnya adalah di bidang integral kalkulus, diferensial terbatas, persamaan diferensial, dan astronomi. Ia menemukan mekanika celestial, ekuasi Laplace, operator Laplace, dan transformasi Laplace. Suatu ketika, Napoleon Bonaparte bertanya kepada Laplace tentang peran Tuhan yang tidak disinggung dalam karyanya. Laplace pun menjawab dengan tegas bahwa peran Tuhan tidak diperlukan dalam keteraturan alam raya ini. Kontribusi Laplace. Dalam matematika, macam transformasi ini merupakan suatu konsep yang penting sebagai anggota dari analisis fungsional yang mampu membantu dalam melakukan analisis sistem invarian waktu linear, seperti rangkaian elektronik, osilator harmonik, device optik, dan sistem-sistem mekanik. Dengan mengetahui deskripsi matematika atau fungsional sederhana dari masukan atau keluaran suatu sistem, transformasi Laplace mampu memberikan deskripsi fungsional alternatif yang kadang mampu menyederhanakan anggota analisis kelakuan dari sistem atau membuat suatu sistem baru yang berdasarkan suatu himpunan spesifikasi. Transformasi Laplace. Transformasi Laplace dari suatu fungsi atau f dalam kurung t yang didefinisikan untuk semua nilai t real dengan t lebih besar atau sama dengan 0 adalah fungsi f dalam kurung s yang didefinisikan sebagai berikut. Fs sama dengan L, Ft sama dengan tak terhingga. Nah, itulah tadi yang bisa kami sampaikan mengenai materi perkembangan teori peluang, Pascal, Bernoulli, dan Laplace. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.